apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, kalau memang sudah kepentingan anak, semua akan saya tinggalkan. Karena buat saya anak adalah harta yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cek Septi, jumpa lagi sama saya di Ruang Bicara, saatnya Anda berbicara. Nah, dulur-dulur Palpos Channel, Cek Septi sore hari ini berjumpa sama sosok perempuan, ibu yang wow, luar biasa. Selain beliau adalah pembisnis, beliau juga bisa dibilang bergelut juga di dunia politik. Tapi saya tidak akan berbicara mengenai bisnis beliau karena kita sudah tahu siapa beliau sebelumnya. Saya lebih mengupas ke daging-dagingnya, gimana sih sosok ibu ini bisa sukses, bisa dikenal. Saya sendiri pun sangat kagum, dan ketika kita buka googling pun nama beliau langsung, wah, ini ternyata wanita Sumsel yang luar biasa. Oke, kita kupas beliau. Beliau adalah Ibu Haja Lusianti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah Ibu, sudah lama nggak jumpa, masih gini-gini aja awet muda. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Aku jadi minder alhamdulillah. Bu. Yang penting sehat. Amin. Bahagia, happy semuanya Ibu Amin, ya. amin. Alhamdulillah. Yang penting sehat satu. Ibu, saya izin mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu kesibukan Ibu yang luar biasa ya. Senang Alhamdulillah. banget. Jumpa dengan dulur-dulur Iya, Palpos. senang sekali. Terima Alhamdulillah. kasih. Iya. Ibu, saya kepengen ngebahas tentang, Ibu kan sudah ya seluruh wanita paham dengan Ibu, masyarakat Sumsel lah ya. Sudah paham sama Ibu, sudah terkenal sama Ibu Lucy. Ah, Ibu Lucy, kalau ketemu Ibu rasanya kepengen foto gitu kan. Gitu. Iya. Amin. Apalagi masyarakat Muba ya Ibu ya, begitu Iya. terkenal sama Ibu. Nah, tapi kita nggak tahu nih, Ibu bisa sesukses ini, bisa mulai seperti ini, perjalanan hidupnya seperti apa. Saya penasaran sama masa kecilnya Ibu seperti apa. Oh iya, Boleh maaf. diceritain dong? Makasih Cek Septi Iya. atas kesempatannya. Jadi mungkin saya sampaikan di sini bahwa saya masa kecilnya itu ada di kampung. Kebenaran saya tinggal di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Itu dari TK sampai SMP. Nah, setelah SMP orang tua saya hijrah ke Palembang, tentu saya ikut. Kemudian saya melanjutkan SMA di Palembang, tepatnya di SMA Negeri 2. Oh, Negeri 2. Itu orang tua pindah tugas atau? Iya, pindah Oh, pindah tugas, tugas. jadi Iya. ke sini. Iya. Jadi sejak itu kuliah juga di Palembang, semuanya di Palembang? Di Palembang semua. Semuanya di Palembang. Iya. Luar biasa. Nah, kan tentunya perjalanan masa kecil Ibu seperti itu. Lalu bagaimana Ibu menjejaki, kan bisnis ya, menjejaki bisnis sampai ke, katanya sih ada usaha UMKM juga, usaha yang lain-lainnya. Itu terinspirasi menjadi wanita karir lah Bu. Bisnis itu seperti apa? Ya pasti berawal dari cita-cita ya. Jadi kebenaran saya alumni dari Fakultas Teknik, jadi teknik sipil tepatnya. Jadi awal saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan konsultan. Kemudian setelah itu pada umur 25 tahun saya sudah diminta untuk menjadi pimpinan cabang dari salah satu konsultan nasional, yaitu PT Pamintori Cipta Konsultan. Dari sanalah saya mulai belajar, terus memanfaatkan semua kesempatan karena belum tentu orang tua kita mempunyai atau memberikan kesempatan kepada kita yang seluas ini, tapi alhamdulillah di bidang pekerjaan saya mendapatkan kesempatan yang maksimal, maksudnya yang luas untuk mengembangkan karir sebagai tenaga ahli teknik. Jadi dari situ saya mulai karir perlahan-lahan hingga sampai sekarang. Tapi teknik, Ibu lulusan teknik, sekarang Sipil. lebih cenderung ke bisnis. Kok nggak balance banget ya Bu ya? Atau gimana? Iya, jadi dulu sih sampai dengan tahun 2006 itu saya masih memegang perusahaan konsultan nasional. Kemudian ketika almarhum suami saya menjabat sebagai wakil Bupati Musi Banyu Asin, maka saya harus meninggalkan itu semua dan ikut mensupport suami. Kemudian saya berpikir, waduh, kalau dulu kita kerja terus mendapatkan penghasilan sendiri,
saya harus gitu, harus masih tetap, bisa bekerja walaupun, secara fisik saya mungkin tidak ada di tempat bekerja. Maka dari itu saya mulai membuka beberapa usaha termasuk SPBU, heeh. Sepanjang perjalanan ibu dari kecil sampai ke sekarang sukses seperti ini, ada nggak sih yang ibu rasakan untuk menaiki tahap-tahap ini yang menjadi cobaan atau menjadi kesan sampai saat ini? Iya tentu. Jadi kalau kita, menjalanin karir ya, karir bisnis itu tidak semua semulus apa yang kita inginkan. Pasti ada, jatuh bangunnya kalau orang bilang. Tapi saya pikir, kenapa kita harus terpaku kepada, "Oh saya tidak berhasil," tapi, sampaikan bahwa, "Saya harus berhasil, saya harus bisa. Karena, orang bisa kok saya enggak sih, saya harus bisa juga." Nah, dari situlah, ya saya terus bersemangat untuk, mencapai, apa yang bisa kita dapatkan atau kita harapkan. Tapi aku masih penasaran dengan masa kecil ibu. Ibu nih sejatinya anak perempuan yang seperti apa sih? Oh, saya terdiri dari, saya 3 bersaudara, Iya. kebenaran kakak saya, juga dari teknik elektro, kemudian, laki-laki, kemudian saya anak kedua perempuan, Pilihnya teknik juga, heeh, kemudian saya punya adik satu laki-laki, tapi adik saya itu, mempunyai IQ yang rendah sehingga dia harus sekolah di sekolah luar biasa. Jadi, saudara yang putra-putri dari ibu bapak saya itu cuman saya dan kakak yang bisa, terus sekolah atau terus kuliah. tetap kuliah. Tapi nggak bandel ya ibu? Nggak waktu kecil-kecilnya pernah mainnya? Dulu kan tinggal di Batu Raja, banyak yang sawah-sawah. Main juga Iya. nggak main sawah-sawah seperti Oh itu? iya, jadi saya itu sampai sekarang ya, saya bilang tuh, saya lebih lebih sering itu berteman sama laki-laki ya. Dari sekolahnya Oh, juga teknik, kalau teknik sekolah ya, iya teknik ya. itu kan 50 orang mahasiswa kan paling, ceweknya ada 3 Betul, 4. iya. Jadi kenapa, senang dengan berteman banyak dengan, kaum laki. Saya pikir itu, laki-laki itu simpel, jadi tidak pakai basa-basi. Jadi Langsung aja langsung. berangkat. Jadi kita, lebih lebih cepat, lebih tepat mencerna apa sih sebenarnya yang, bisa kita kerjakan atau masukan apa yang mereka berikan itu, cepat kita dapatkan. Jadi tidak salah kalau pakai peribahasa atau pakai berandai-andai, takut salah terjemahan. Yang luar biasa dari sosok ibu ini adalah dia gemar pakai daster ini. Bukan emak-emak rumah tangga doang pakai daster, ternyata itu pakai daster. Aku sih bu nyaman pakai daster itu. Ya, daster itu apa ya, bisa pakaian yang sangat diminati oleh ibu rumah tangga. Saya kan ibu rumah tangga juga Oh gitu. iya, tetap tekan kodratnya. Jadi dulu tuh sering sekali kalau misalnya masyarakat musibahnya Aceh itu sempat mampir di kediaman kami, itu biasanya saya pakai daster gitu kan, namanya di rumah kan. Kalau saya pakai daster di acara ya itu bahaya gitu. Tapi kalau di rumah ya saya pikir nyaman. Bahkan yang saya tidak bisa lupakan gitu, ketika saya pakai daster, sering banget daster saya itu diminta sama masyarakat. Ibu senang benar minta, saya langsung ganti kasih. Padahal daster yang saya pakai gitu. Jadi banyak sekali yang minta gitu. Mungkin bukan dasternya bukan yang mahal ya, tapi mungkin kenang-kenangan lah. Jadi terkenal itu kalau ke rumahnya tuh pasti dipakai daster. Jadi walaupun masyarakat suruh baju datang ke rumah, ibu nggak ujuk-ujuk masuk kamar ganti baju, ganti gamis enggak? Langsung aja. Enggak lah. Jadi masyarakat masih banyak itu kan bagian dari keluarga ya. Jadi saya pikir kalau saya formil menghadapi mereka, ya mereka akan kaku dan akan menceritakan dengan terbata-bata. Tapi kalau saya menyambut mereka datang dengan kekeluargaan, mereka bisa cerita apa aja ke saya dengan dekatnya. Ya saya juga bisa memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang diperlukan. Pohon inilah namanya daster multifungsi ya bu ya. Iya keren. Jadi kan sudah cerita perjalanan itu, terus kemudian ibu menjadi sosok seorang ibu yang hebat ya. Anak ibu alhamdulillah
sukses aku lihat kayak profilnya itu. Nah, ibu menjadi seorang ibu dengan mendidik anak, sibuk juga mendampingi almarhumnya bapak, terus sibuk juga dengan karir. Itu pola kerjanya atau bagi waktunya gimana? Ya, buat saya pasti keluarga itu adalah nomor satu. Jadi sebagai seorang ibu itu sangat bertanggung jawab sekali dengan pendidikan anak, membesarkan anak, terus apa yang didapatkan atau apa yang harus didapatkan oleh anak kita. Karena suami tentu tanggung jawabnya itu mencari nafkah kan. Nah, saya kalau sudah bicara masalah anak gitu, eh, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, kalau memang sudah kepentingan anak, semua akan saya tinggalkan. Karena buat saya anak adalah harta yang sangat berharga untuk ke depan, walaupun kita sudah nggak ada, tapi kalau kita mendidik anaknya menjadi baik, bermanfaat buat orang banyak, dapat mendoakan kita nantinya, ya itulah harapan dari orang tua tentunya. Sekarang anak yang berapa anak? Anak saya yang nomor satu itu yang di Akpol, Aku sekarang iya, masih pendidikan. udah dinas kebenaran di apa namanya, di Polda Bengkulu. Bengkulu. Yang nomor dua itu laki-laki Iman Faluki, yang nomor dua Anggia, itu dia dokter. Dokter sekarang dia kerja di Jakarta. Kemudian yang nomor tiga Dava itu lagi menempuh pendidikan di Akademi Imigrasi. Yang paling kecil itu Divya, itu kelas 3 SMA Presiden. Wow, ini tidak hanya sukses bisnis, sukses juga menjadi seorang ibu. Luar biasa, Ibu. Apa sih, Bu, kesannya bisa menjadi ibu sukses seperti ini? Ya pasti seneng, apalagi anak-anak bisa apa namanya mencapai cita-citanya, menghantarkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cita-citakan. Itulah memang apa harapan kita ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya terus berdoa, mudah-mudahan anak-anak akan selalu menjadi anak kebanggaan keluarga. Ibu pembisnis, anaknya nggak ada yang ikut bisnis kayaknya. Kemarin nggak ada, mudah-mudahan yang nomor 4 ya. Amin. Tapi ibu nggak terlalu menuntut, oh kamu harus kayak gini. Oh enggak. Saya nggak akan mencoba mengikut, apa ya maksudnya mengarahkan. Saya takut nanti keinginan saya beda dengan cita-cita mereka. Tapi saya akan mensupport cita-cita itu asal mereka fokus dan benar-benar concern ya. Nggak Iya. egois lah sebagai orang Iya. tua ya, Beb. Iya. Keren. Anak banyak 4 orang. 4 ya, Bu ya? Iya. Itu sistem pola pengasuhnya tuh tentu beda-beda sifat-sifatnya. Iya. Walahan nggak, Bu? Enggak, seneng. Seneng ya? Alhamdulillah menyenangkan ya. Jadi memang anak-anak, setiap anak beda. Tapi menurut saya ya alhamdulillah anak-anak semuanya anak-anak yang baik lah, alhamdulillah. Patuh sama orang tua. Amin, segala macam. mudah-mudahan. Alhamdulillah. Kita membahas sudah sedikit sisi dari ibu kesehariannya yang saat ini. Tapi aku yang penasaran satu lagi, Bu, politik. Oh gitu. Ah ya, kita kayaknya tahu sih. Aku sendiri juga kepengen ibu tuh menjadi wakilnya wanita di Sumsel yang hebat dalam dunia politik, Bu. Kemarin juga sempat tertarik di DPR ya, Bu ya? Pernah DPRD provinsi 2 periode. 2 periode, luar biasa. Jadi dunia politik juga digelutin, Bu. Kok tertarik sih sama politik? Ya, jadi berawal sih dari suami ya, almarhum itu kan orang politik. Jadi biar kita tidak apa namanya berprasangka yang tidak karena orang politik itu biasanya kalau ngobrol itu lama ya. Jadi Bapak bilang, almarhum bilang tuh kamu ikut gitu. Jadi nanti kamu udah bisa bayangkan kalau saya lagi di tengah-tengah teman-teman politik. Jadi apa yang saya lakukan, akhirnya saya mulanya ikut, tapi lama-lama saya malah jadi tertarik gitu. Dia saya alhamdulillah sempat menjadi bendahara DPW PAN itu 2 periode juga. Nah, kemudian saya ikut di pencalonan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan terpilih
2 periode. 2 periode. Sekarang masih tertarik politik lagi? Sekarang zaman saya harus istirahat. Oh enggak Oh lagi? gitu. Ya ampun Bu, padahal masih Enggak. banyak loh kepengen ibunya tampil lagi. Oh gitu. Ya kebenaran kemarin saya putuskan ya mungkin usia ya. Jadi ya udahlah saya harus istirahat, kan yang muda-muda tuh lebih banyak dan lebih fresh. Jadi lebih banyak bisa berbuat lah untuk apa namanya bangsa dan negara mungkin ya. Bangsa dan negara. Ada tokoh politik yang Ibu kagumi untuk saat ini? Jadi Ibu Eh, sehingga Ibu kemarin itu sempat tertarik menjadi menggelut di dunia politik. Selain eh, dukungan dari saya walaupun saya bukan partai PDI ya, tapi saya sangat mengagumi Bung Karno. Oh, kemarin Ibu partai apa? Saya Partai Amanat Nasional. Tapi kagum sama Ibu, sama Bung Karno. Iya, Oh, luar biasa. Apa sih yang Ibu ambil dari sosok beliau itu, iya almarhum? ketokohan beliau ya. Jadi beliau bukan saja dikenal di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan kita simak pidato-pidato beliau itu luar biasa menurut Guci saya. merinding kadang punya Iya, judulnya. jadi apa sosok yang apa ya jarang kita temui dan bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Keren. Jadi itulah kaguman Ibu. Iya. Ibu kalau gitu politik lagi lah. Oh Enggak ya? gitu. Iya, jadi kan untuk ke politik itu kan tidak harus saya terjun ke politik, tapi bisa mendukung apa ya, maksudnya bisa mendukung eh, orang-orang muda atau yang berpolitik. Kan nggak harus sayanya dong yang turun, tapi Oh iya. iya bisa mendukungnya bagus, mensupport dan apa namanya, ya tadi saya bilang sebagai supporting saja. Voting saja. Tak kiraan mau ngubah satu Bu. Oh gitu. Bagus. Berkali-kali saya ditanya ini nggak tahu Iya ya udah benar. yang keberapa ya saya ditanya Itu sebagai tapi doa kami Bu. amin ya Allah Amin. amin. Jadi saya sampaikan bahwa Musi Banyu Asin itu sangat luas dan mempunyai penduduk yang luar biasa banyaknya juga. Tentu mempunyai putra-putri daerah yang baik-baik juga, yang hebat-hebat juga. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya putra-putra Musi Banyu Asin yang terbaik itu bisa apa namanya melihat ke daerahnya, daerah asalnya ya, dan terpanggil untuk memajukan Musi Banyu Asin. Itu harapan saya. Kalau saya tuh kayaknya udah terlalu tua gitu. Maksudnya, Masih muda Bu, oh masih gitu, alhamdulillah, cantik. amin ya Amin ya Allah. Allah. Jadi ya saya pikir mudah-mudahan harapan masyarakat Musi Banyu Asin pasti nantinya akan muncul sosok pemimpin yang benar-benar ingin berbuat untuk mubah. Amin. Ini doa Ibu Lucy untuk Mubah. Iya, Untuk warga Sulsel juga ya Bu ya. iya pasti. Oh, satu lagi yang terakhir yang mengagumkan bagi saya, beliau pernah jualan terasi. Caluk katong Palembang. Wah, kok bisa Bu? Iya, jadi dulu kan namanya kita melihat ada adik lah ya, masih adik lah itu dia bergelut di bidang itu. Jadi ayolah yuk coba gitu. Terus saya coba menarik juga sih karena terasi itu atau calo kata orang Palembang itu kan kesannya itu kalau kita lihat tuh aduh kok kotor gitu kan. Tapi setelah saya pergi benar ke sana ke Bagan ya, ke Bagan itu ada di tengah laut ya. Saya pergi naik ke Bagan itu saya lihat tuh sebenarnya bersih banget gitu. Jadi pembuatan terasi itu bersih gitu. Steril ya? Iya, steril. Terus apabila terasi udang itu dicampur dengan tercampur ikan, namanya kita menjaring kan masih ada ikan ya. Ikan dengan udang tuh nggak bisa bersatu. Jadi iya, jadi kalau ikan itu dia akan kalau kata wong kita tuh meringkel. Ikan meringkel. Jadi kalau kalau udang enggak. Nah, Oh, itu jadi kalau dihaluskan. iya, Oh, dihaluskan terus kita jemur tuh kelihatan gitu. Nah, dari situ saya mikir, wah ini satu bisnis yang baik, mana menolong nelayan ya, kita juga bisa mendapatkan margin atau hasil yang baik juga. Akhirnya saya cobalah beberapa ini apa kali lah, tapi karena saya pegang beberapa
usaha ya. Jadi sedangkan terasi ini harus concern dari pemilihan udangnya, terasinya itu kita keringkan, kemudian kita kita open lah, terus kita chopper untuk halus dan ini bisa bertahan 1-2 tahun. Iya, lama banget karena ini kita kering sekali ya, jadi kayak bubuk gitu. Jadi kok masak nasi goreng itu nggak harus diulek tapi kita langsung taburkan terasi. Kayak garam Iya, langsung dan gitu. itu banyak kita temukan di Indomaret, Lotemart seperti itu. Dulu konsumsinya juga ke arah sana, tapi karena waktunya saya nggak bisa gitu, akhirnya ya saya putuskan untuk stop, tapi adik saya tetap lanjut. Nah, beralihlah ke beberapa usaha-usaha yang lain. Oh itu berarti itu tahun berapa Bu kalau yang itu? Sebelum usaha yang rumah makan segala macam Itu belum? tahun 2016 ya? 2016 itu Ibu 2017 Oh 2017 akhir, 2017 akhir. Itu bisnis pertama atau sudah ada? Oh enggak, saya waktu itu sudah ada kedai tiga nyonya, sudah ada ya memang kalau bisnisnya atau bisnis utama saya kan ada di SPBU dan gas. Ya kedai tiga nyonya, terus Demato ya, Demato, terus banyak lah kalau sekarang misalnya frozen food gitu, yang lain-lain lah. Iya. Keren. Tak kirain masih ada terasi, mau lihat Bu prosesnya itu produksinya sendiri. Sendiri ya. Jadi Ibu ke laut itu sendiri berangkat ke sana? Iya sama adek itu, jadi kita berangkat ke sana, terus kita biasanya tuh orang-orang Bugis gitu ya, jadi dia di Bagan itu satu keluarga besar, misalnya 5 Bagan, mereka memang karena udang-udang kecil untuk terasi itu dihasilkan dalam 1 tahun tuh hanya 8 bulan. Di lautnya di Sumsel atau? Di arah ya Laut Bangka ya. Di tengah-tengah itu kita suka lihat Bagan tuh ya. Saya naik ke sana, saya lihat di sana. Jadi memang pemilihannya itu harus selektif gitu karena kita pengennya terasi kita adalah terasi yang terenak ya, terenak lah. Jadi saya tuh bisa tidak memakai merek sendiri, orang bisa ambil terus mereka pasang merek mereka, bisa juga pesan seperti itu. Jadi reseller kayak gitu ya Bu ya? Jadi iya, kita jual-jual. Berarti jadi pebisnis itu memang sebenarnya harus perjuangan juga Ibu? Iyalah, jadi kadang kan kalau orang itu baru melangkah terus nggak berhasil langsung iya, tapi sebenarnya nggak, orang-orang yang punya bisnis besar itu pasti pernah tidak sukses juga, misalnya pernah gagal juga kan, tapi ya itu harus punya semangat yang bagus gitu ya. Saya juga saya bilang wanita loh, apalagi laki-laki gitu ya, dengan ininya fisik gagahnya gitu pasti bisa lebih baik powernya lah. lebih besar ya. Iya. Tadi ngomong masalah gagal, Ibu pernah mengalami hal gagal? Oh pernah banyak sih, jadi tidak semua usaha saya yang berhasil ya. Ya seperti saat pandemi ya, jadi saat pandemi itu semua pendapatan menurun, resto saya juga ada yang tutup ya, jadi rumah makan Haji Fahri itu waktu pandemi diminta untuk tutup dan sekarang saya tidak buka lagi. Nah dari situlah saya berpikir, aduh kalau rumah makan tutup terus gimana karyawannya gitu. Akhirnya saya bukalah satu toko itu ya, itu yang namanya Permata Frozen Food. Kenapa Permata? Karena almarhum suami saya dulu yang mencetuskan satu ide itu Permata Mubah, makanya sekarang semua usaha-usaha yang kita rintis kita namakan Permata. Sebenarnya Permata HPA. Permata HPA itu adalah Permata Haji Fahri Azari. Keren sekali Bu. Terakhir Bu, ada pesan nggak sama dulur-dulur Palpos Channel, terutama untuk generasi milenial sekarang, generasi Z lah ya, itu yang lebih cenderung ke entrepreneur. Tapi ada juga yang tertarik ke dunia politik, karena banyak kan kepala daerah-daerah yang muda-muda Bu. Ada pesan nggak atau kiatnya? Iya, jadi saya pesan kepada kaum muda bahwa ada satu yang baik untuk dilakukan, itu adalah jadilah orang yang bermanfaat
buat orang banyak dimanapun berada. Jadi entahkah di keluarga, di pergaulan atau yang lain. Jadi harus bermanfaat buat orang banyak. Tidak harus dengan baru punya uang baru bisa bermanfaat, tapi mungkin dengan ilmu yang kita punya kita bisa ajarkan ke mereka dan itu akan bermanfaat. Ada moto hidup ibu sendiri bagaimana? Apa ya motonya ya? Jadi kalau saya sih melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi harus melakukan sesuatu dengan apapun itu, apakah karir bisnis ataupun keluarga dan mungkin politik. Dan Iya. dengan hati juga ya Bu ya. Iya, dengan hati ya pasti. Terus keren. Banyak pengalaman dan pelajaran dari Ibu Lucy yang kita petik di sore hari ini. Ibu, saya mohon diri terima kasih banyak Sama-sama, atas ilmu yang Ibu berikan. Iya, saya nambah pengalaman Ibu. Amin. Semoga semua dulur-dulur Palpos Channel bisa menjadi sukses dan hebat seperti Ibu, baik dalam keluarga, politik boleh, politik, bisnis politik dan ya. semuanya. Makasih Ibu, sukses Ya, selalu, sehat, sama-sama. panjang umur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.